Terima kasih saudara. Kita lanjutkan masih bersama dengan Pak Agung Indra selaku Kepala BP3MI Wilayah Bali. Ya. Pak Agung, ini kita lanjutkan Pak Agung ya. Pak Agung, sebelum kita bicara tentang contoh-contoh kasus lah gitu ya, atau apa yang sudah akan dilakukan oleh BP3MI dalam hal pendampingan dan segala macam pelindungan. Pak, kadang-kala kan masyarakat nih kadang-kala masih ada pertanyaan, ribet Pak ngurusnya. Jadi, aduh, waktunya lama, ini ya semacamnya segala macam. Akhirnya, udahlah, nggak usah saya tidak usah masuk yang prosedural, jadi saya unprosedural. Jadi, nah sebetulnya Pak Agung, gimana sih Pak Agung? Apakah seribet itu atau bagaimana Pak Agung? Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini? Terima kasih Bang Bang. Ini bagus banget. Sebenarnya begini. Sebenarnya kembali lagi ke pilihannya. Jika memang pilihan itu bekerja ke luar negeri, sederhananya adalah penuhi kompetensinya dulu. Contohnya kita ingin kerja ke Amerika, pastinya yang harus dipenuhi kompetensinya belajar bahasa dulu. Jadi bahasa yang dipergunakan itu adalah bahasa negara penempatan, bahasa Inggris pada umumnya. Nah, seringkali memang kompetensi ini dikesampingkan oleh masyarakat kita. Ya udah yang instan aja lah. Yang instan. Nah, karena pilihannya adalah kalau memang keluar negeri ya belajar dulu. Penuhi dulu kompetensinya, pengalaman kerjanya. Nah, mungkin kembali lagi ke pilihan. Jika memang pilihan ini tidak dirasa berat, silakan kerja di dalam negeri gitu. Itu sih Bapak. Ini sebenarnya ini untuk kepentingan yang bersangkutan juga supaya komunikasi di sana, karena kan sendiri dalam tanda kutip lah ya. Jadi bisa paham, mengerti, dan usernya atau mereka yang menggunakan jasa ini juga enak juga kalau minta pelayanan atau minta servis gitu Pak. Iya. Jadi sederhananya seperti itu Bapak. Jadi memang kompetensi ya memang harus belajar. Betul. Ya, tapi kalau dari BP3MI ada saran-saran Pak untuk mereka ini terkait misalnya apakah membuat pelatihan, bekerja sama dengan apa, penyaluran, ada juga Pak? Atau seperti apa? Atau ke tenaga kerjaan dulu? Terkait dengan peningkatan ataupun pelatihan kompetensi itu ada kementerian atau dalam hal ini melalui Undang-Undang 18 tahun 2017 tugas, peran, dan fungsi pemerintah itu sudah dibagi. Terkait dengan pelatihan peningkatan kompetensi itu sudah menjadi peran dari pemerintah daerah. Melalui program-programnya. Nah, mungkin masyarakat bisa aktif ya bertanya ke pemerintah daerah apakah ada program pelatihan. Ini penting. Jadi karena memang ini salah satu syarat ya supaya bisa lolos dalam tanda kutip di BP3MI ini. Supaya ini kalau itu sudah oke, pasti akan dikeluarkan rekomendasi berangkat dah. Gitu. Nah, Pak Agung kemudian kalau boleh tahu bagaimana misalnya saya sebagai PMI, aku punya trouble, aku punya permasalahan, atau aku ingin membutuhkan pendampingan atau hal semacam apapun lah. Apa sih sebetulnya peran dari BP3, kemudian posisi dia ada di mana aja supaya ini? Gimana Pak Agung kalau bisa jadi begini Pak Bima. Tadi sempat saya jelaskan adalah integrasi dari Siap Kerja dan Sisko. Sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah sampai terakhir itu adanya pembekalan di kami, Nah, even pada saat pembekalan kami memberikan edukasi. Yang pertama adalah jika terjadi permasalahan di luar negeri, yang paling pertama bisa kalian hubungi adalah koordinasikan adalah perwakilan kita KBRI yang ada di sana. KBRI ada di sana. Pada saat UPP kami memberikan buku saku kecil pada PMI. Di sana sudah ada daftar KBRI. Terus yang kedua bisa melakukan pelaporan langsung ke kami. Melalui apa? Hotline kami, melalui media sosial kami. Ada juga ya? Ada. Nanti kita coba akan tampilkan ya. Siap. Jadi itu bisa diakses siapapun 24 jam? Bisa diakses 24 jam. Ini kalau saya lihat misalnya ada di bandara, ada di mana, itu ada pos-pos tuh apa sih Pak Agung kalau boleh tahu itu? Itu seperti apa itu? Jadi ini memang komitmen dari pimpinan kami di pusat bahwasanya optimalisasi layanan itu sekarang sudah ada di beberapa bandara internasional. Yang pertama adalah adanya help desk, terus yang kedua ada lounge di Bandara Ngurah Rai. Nah, salah satunya seperti kemarin itu ada musibah warga Bali yang sakit
dan meninggal, ini adalah salah satu layanan yang kami optimalkan di bandara. Jadi petugas ini yang melakukan pelayanan, pendampingan sampai pemulangan ke daerah asal. Oh, oke. Oh, iya. Jadi jemput bola di sana Jemput ya, bola ya. gitu. Jadi sampai ya gitulah ya. Jadi memang BP3MI betul tidak cuma pada waktu berangkat, tetapi apabila ada problem dan masalah dan akhirnya mungkin ada musibah atau hal yang apapun, ya tetap hadir. Negara tetap hadir. Negara tetap hadir sampai memberi ke kepastian. kampung halaman, sampai ke daerah asal. Oh, oke. Wah, luar Kami biasa. fasilitasi. Pak Agung, kalau ngurus-ngurus kayak gini bayar nggak sih Pak? Gratis Oke, pelayanan yakin, Pak, ya? BP3MI itu gratis. Yakin, Pak, Lapor ya? segera. Oke. Jika ada pungutan-pungutan liar itu melapor. Seperti tagline di sini di punggung saya. Sikat sindikat. Ya? Sindikat. Wah, itu luar biasa. Bersih-bersih. Nah, ini kita dapat pastikan. Baik, terakhir Pak Agung, apa yang ingin disampaikan kepada para calon-calon PMI atau mereka yang memang PMI yang mungkin akan balik lagi, berangkat lagi ke sana atau mereka yang baru mau akan ya supaya tadi dia prosedural, kemudian semuanya jalan lancar, bekerja juga happy, dapat penghasilan, bisa menghidupi keluarganya kan gitu Pak. Terus balik lagi ke negara dengan keadaan aman, sehat gitu. Apa Pak? Apa yang ingin sampaikan Ya, kepada? terima kasih Pak Bambang. Baik di momen ini pekerja migran Indonesia itu salah satu penyumbang devisa terbesar setelah MIKAS. Oke. Pastinya di sini menjadi tanggung jawab kami memberikan informasi sedetailnya terkait dengan peluang kerja, syarat-syarat kerja yang harus dipenuhi oleh pekerja migran. Paling tidak, pilihan untuk kerja ke luar negeri yang nantinya diambil oleh masyarakat, sekiranya sebelum meranjak ke sana, penuhi kompetensi. Kompetensi dari sisi bahasa, pengalaman kerja, agar nanti karena itu bagian dari proteksi awal kita di negara penempatan. Penuhi kompetensinya. Penuhi kompetensi. Dan pastikan Anda daftar, terregistrasi Terdata di di pemerintah. Apabila sudah masuk sana nanti dengan sistem Cisco tadi Ya, dan siap kerja. dan siap kerja dengan Cisco nanti. Nah ini relatively harusnya menjadi lebih nyaman Betul. pada waktu berangkat ke sana. Ya. Karena sudah negara akan melindungi. Betul. Negara hadir. Negara Wajib hadir. Nah, ini sekali lagi kita sampaikan mudah-mudahan ke para calon PMI, pekerja-pekerja migran Indonesia itu ya melakukan dengan cara prosedural yang baik. Kemudian karena ini untuk kepentingan yang bersangkutan Betul. kita sendiri. Dan negara hadir di sana ya, Pak Agung. Negara Ya? hadir. Baik. Matur suwun Pak Agung. Siap. Pak Terima Ana Agung kasih. Gede Indra Pak Hardiawan Bambang. selaku Kepala BP3MI Wilayah Bali. Salam kami untuk kawan-kawan yang bertugas di sini. Mudah-mudahan tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi Pastikan. warga Bali dan pastikan Anda apabila berurusan dengan kantor ini gratis, tidak ada Betul. pembiayaan. Baik. Matur suwun, salam sehat selalu Pak Agung atas Terima waktunya. kasih. Baik saudara, jangan kemana-mana. Nanti saya akan menyapa juga narasumber yang lainnya, para pengamat dan para akademisi yang mungkin sedikit akan mengkritisi permasalahan-permasalahan terkait dengan pekerja migran Indonesia, khususnya bagi PMI yang ada di Bali. Ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini.